Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konversi sederhana dan debit sedimen. Kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Muthohar, Ahmad Dwi Arianto, Kansal Putri Nabila, Dwi Hasanah, Mita Oktavia, Sofia Nur Hasanah, dan saya sendiri Poppy Winarno. Yang pertama yaitu latar belakang. Sedimen dapat berada di berbagai lokasi dalam aliran, tergantung pada keseimbangan antara kecepatan ke atas pada partikel gaya tarik dan gaya angkat, dan kecepatan pengendapan partikel menurut ASDAQ tahun 2004. Sedimen merupakan hasil proses terjadinya erosi, baik akibat erosi permukaan, erosi parit, dan longsor tebing. Laju sedimen adalah banyaknya tanah dan bagian-bagian tanah yang terangkut oleh air dari suatu tempat yang mengalami erosi pada suatu daerah aliran sungai dan masuk ke dalam sungai atau badan-badan air, menurut Arsyad tahun 2006. Hasil sedimen biasanya diperoleh dari pengukuran sedimen terlarut dalam sungai atau dengan pengukuran langsung di dalam bendung. Dan kata lain bahwa sedimen merupakan pecahan mineral atau material organik yang ditransferkan dari berbagai sumber dan diendapkan oleh udara, angin, es, air, dan juga termasuk di dalamnya material yang diendapkan dari material yang menyangga dalam air. Selanjutnya tujuannya yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk percobaan konservasi dan debit sedimen dengan pemodelan galon. Metode, waktu dan tempat, yakni dilaksanakan di Greenhouse Fakultas Pertanian Universitas Merah Kudus. Praktikum dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022 di Greenhouse. Alat dan bahan, yakni 1 gelas ukuran 1,5 liter, 1 liter, 500 ml, 250 ml, dan 100 ml. Yang kedua, kertas kering. Yang ketiga, timbangan digital. Yang keempat, modal konservasi mini. Yang kelima, stopwatch. Yang keenam, kamera. Dan yang ketujuh, buku catatan. Pembahasan dari data yang diperoleh ketika praktikum menghasilkan besaran-besaran yang berbeda tiap uji coba. Pertama, tanah tanpa penutup sebagai tanah gundul, kemudian tanah dengan penutup seresah daun, dan yang ketiga ada tanah yang ditumbuhi vegetasi. Untuk tanah gundul dan tanah dengan penutup seresah menunjukkan bahwa keduanya rentan terhadap erosi dan menimbulkan sedimen-sedimen yang besar. Hasil galon pertama yang berisi tanah tanpa penutup menunjukkan debit sedimen paling tinggi dari ketiga data di atas. Tanah yang berada di galon tersebut mudah sekali terbawa arus karena tidak ada sesuatu hal apapun yang bisa menghalangi. Ketika intensitas hujan tinggi, maka air hujan akan terkena langsung ke tanah dengan tekanan yang tinggi karena tidak ada penahannya. Kemudian terbawa dengan mudah lapisan tanah paling atasnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan An-Nasiru tahun 2006 bahwa begitu partikel sedimen terlepas maka akan terangkut oleh gravitasi, angin, dan air. Selanjutnya hasil percobaan galon kedua yang berisikan tanah dengan vegetasi atau tumbuhan menghasilkan data seperti di atas, yakni debit sedimen yang dihasilkan jauh lebih kecil karena vegetasi atau tumbuhan mampu menahan air hujan terkena secara langsung ke tanah dan akar tanaman, akan membantu dalam penyerapan air hujan yang turun, sehingga kemungkinan terjadi erosi lebih kecil karena terbantu dengan adanya vegetasi yang mampu memperkuat struktur tanah. Kemudian pada galon ketiga berisi tanah dengan penutup seresah daun kering menunjukkan debit sedimen yang hampir sama dengan vegetasi. Hal tersebut dapat terjadi karena fungsinya yang sama, yaitu untuk menghalangi air agar tidak terkena langsung ke tanah. Seresah dapat membantu tanah dalam memfasilitasi air hujan yang turun, sehingga laju air yang mengenai tanah dapat berkurang. Dengan begitu hasil sedimentasi tidak begitu besar. Kesimpulannya, dari sampel percobaan galon yang menggunakan tanah dan seresah mampu mengurangi terjadinya erosi. Kemudian, ada tanah dan vegetasi erosi yang terjadi lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain karena terbantu oleh perakaran vegetasi yang ada di atasnya. Sedimentasi kecil yang mampu mengurangi terjadinya erosi ialah pada tanah yang memiliki penutup berupa vegetasi. Selain mampu mengurangi vegetasi yang ada pada tanah, juga mampu menahan terangkutnya partikel-partikel tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.